Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun maning taqadha wudu'uhu. Ai hadza utawi iki iku faslun ana fasal suwiji. Man utawi sapane wong iku ing taqadha lamun rusak apa wudu'uhu wudune wong. Haruma mongko haram alaihi ing atase wong apa arbaatu asya'a papat pira-pira perkara. As-sholatu suwiji iku haram salat, wa tawafu lan haram tawaf, wa masul mushafi lan gepok mushaf nyentuh mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf. Nah, jadi di sini disebutkan larangan bagi orang yang batal wudunya. Ada 4 perkara yang diharamkan baginya. Yang pertama adalah haram sholat. Orang kok batal wudunya atau rusak wudunya, maka haram baginya sholat. Kalau nggak punya wudu, sholat, nah ini talabus bil ibadah. Haram sholat, baik sholat fardu, sunnah, ataupun sholat jenazah misalnya, juga haram kalau nggak ada wudu. Wat tawafu, dan yang kedua yakni haram tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah, misalnya tawaf kudum, maka harus dalam keadaan suci. Yang ketiga wa mashul mushafi, dan menyentuh Al-Quran, mushaf gitu ya, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ini diharamkan. Tapi kalau menyentuh tafsir, maka selagi tafsirannya itu lebih banyak ya, meskipun kita nggak tahu persis kira-kira ini Al-Qur'annya atau mushafnya sama tafsirannya banyakan mana, pokoknya secara urf dilihat kok banyak tafsirannya, maka nggak haram karena itu tafsir. Nah, di kitab Kasyifatus Saja itu disebutkan bahwa mushaf itu apa? Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anul lidirasah, yaitu segala sesuatu yang ditulis yang memuat Al-Quran untuk pembelajaran. Entah dia nanti berbentuk kertas, dijilid, dicetak dan sebagainya. Selagi itu disebut mushaf, ya maka haram dibawa atau disentuh bagi orang yang batal wudunya. Tapi kalau jimat, meskipun ada Al-Quran ya, artinya misalnya ada secari kertas bertuliskan raja atau jimat gitu ya, tapi memuat sebagian, jadi nggak seluruh tapi sebagian dari Quran, maka tidak haram menyentuhnya. Yang keempat wahamluhu, dan membawa mushaf. Jadi haram juga bagi orang yang batal wudunya membawa mushaf. Tapi kalau membawanya diniati bersamaan dengan barang yang lain, maka nggak apa-apa. Misalnya mushaf dimasukkan dalam tas, posisinya tidak dalam keadaan punya wudu, ya sudah niat membawa tas gitu, diperbolehkan. Karena tidak diharamkan membawa mushaf bila bercampur dengan harta benda lain dengan niat membawa harta benda tersebut. Nah, ini nggak apa-apa. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub haram apa sitatu asya'an 6 pira-pira perkara. As-sholatu suwiji iku salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubsu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Nah, berikutnya adalah keharaman bagi orang yang junub. Orang junub dilarang 6 perkara. Yang 4 sudah disebutkan sama seperti orang yang rusak wudunya. Jadi orang junub haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh Quran atau mushaf, haram membawa mushaf. Nah, yang kelima itu haram diam di dalam masjid. Makanya kalau ada orang tidur di masjid, tiba-tiba junub gitu ya, mimpi basah,
maka segera keluar dari masjid, karena orang junub dilarang diam di masjid. Yang keenam, orang junub haram membaca Al-Quran. Nah, ini tidak diperbolehkan orang junub membaca Al-Quran. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Nah, ini sekarang kaitannya orang yang haid dilarang 10 perkara. As-sholatu suwiji iku sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, walu besulan tengok-tengok utawa menang fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa shaumu lan poso, wa tolaku lan tolak, wal mururu lan lewatan fil masjidi ing dalem masjid, in khofat lamun kuatir sapa wadon kuatir talwisahu ing ciprate getih, wal istimta'u lan ngalap seneng ya, ngalap seneng atau ngalap seneng bima kelawan perkara baina surati kang tetep ing dalam antarane wudel warukbati lan dengkul. Nah, jadi orang haid ini haram 10 perkara. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh mushaf atau Al-Quran, yang keempat haram membawa mushaf, yang kelima haram diam di dalam masjid, yang keenam haram membaca Al-Quran, yang ketujuh haram puasa, orang haid gak boleh puasa, watolaku. Nah, ini dan yang ke-8 yakni tolak, perceraian, cerai. Jadi haram tapi talaknya akan tetap jatuh, terhitung gitu ya. Yang ke-9 wal mururu fil masjidi in khofat talwisahu, lewatan atau jalan lewat gitu ya di dalam masjid jika dikhawatirkan darahnya menetes atau mengotori masjid, maka diharamkan. Lewatan itu ya masuk dalam satu pintu, keluar pintu lain gitu ya, lewatan. Yang terakhir yakni istimta, yakni enak-enak gitu ya, yang diantara pusar dan lutut. Nah, ini haram. Terkait larangan membaca Al-Quran ya, jadi misalnya kalau diniatkan membaca Al-Quran memang tidak boleh, diharamkan. Tapi kalau niatnya untuk zikir maka boleh. Misalnya jalan ataupun dengar kabar yang tidak enak terus membaca inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau niatnya untuk zikir ya nggak apa-apa. Atau alhamdulillah, misalnya dapat nikmat alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Selama niatnya zikir. Begitu juga misalnya kalau ada perempuan gitu ya, selagi dia memakai pembalut dan tidak khawatir mengotori masjid atau darahnya menetes di masjid, maka boleh melewati masjid. Wallahu a'lam bishawab.